Sebelum keseret lebih jauh konflik Rusia-Ukraina, Israel terang-terangan menolak membantu mempersenjatai Ukraina. Ukraina kembali meminta sistem pertahanan rudal Iron Drone kepada Israel setelah serangan drone dan rudal besar-besaran oleh Rusia baru-baru ini. Namun negara mayoritas Yahudi itu tetap menolak. Menteri Pertahanan Israel Barry Gantz telah menolak permintaan Ukraina untuk sistem pertahanan rudal yang dibuat setelah Rusia baru-baru ini meningkatkan serangan rudal dan drone ke negara itu. Gantz menegaskan bahwa dirinya Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas ekspor senjata Israel dan ingin memperjelas bahwa negaranya tidak menjual senjata ke Ukraina. Seraya menambahkan bahwa negara itu hanya akan terus mengirim bantuan medis dari kemanusiaan di Kiev. Pernyataan Gantz muncul setelah Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pada hari Selasa bahwa Kiev akan secara resmi meminta agar Israel segera mengirimkan sistem pertahanan udara ke Ukraina dan berbagi teknologi militer. Kuleba menanggapi pernyataan Gantz dengan mengatakan bahwa Ukraina tidak melihat alasan objektif mengapa ini tidak boleh terjadi. Dia menyebutkan tuduhan bahwa saingan Israel yaitu Iran telah memasuk Rusia dengan drone kamikaze sebagai alasan perlunya Ukraina mengoperasikan Iron Drone. Dia berargumen bahwa dengan melakukan itu Teheran menjadi kaki tangan agresi kriminal terhadap Ukraina dan Israel harus tetap mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap bantuan militer untuk Kiev. Perdana Menteri Israel Ehud Barak bertemu dengan Kuleba pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Sementara Gantz berencana untuk melakukan panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov dalam beberapa hari mendatang. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa Gantz sebelumnya telah menunda panggilan telepon tersebut beberapa kali, terakhir pada hari Senin. Moskow telah meningkatkan serangan di utara Ukraina bulan ini setelah menyalahkan Kiev atas ledakan di jembatan Crimea, jembatan terpanjang di Eropa yang menghubungkan daratan Rusia dengan semenanjung Crimea. Dilaporkan juga drone buatan Iran yang dikirim Rusia minggu ini telah memperumit tindakan keseimbangan Israel antara Rusia dan Barat. Israel sebagian besar tetap berada di sela-sela sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari yang lalu, dengan harapan tidak merusak hubungan strategisnya dengan Kremlin. Meskipun Israel telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina, tetapi menolak permintaan Kiev untuk mengirim sistem pertahanan udara dan peralatan militer lainnya. Israel menahan diri memperlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Rusia karena banyak oligarki Rusia Yahudi yang memiliki rumah kedua di Israel. Perdebatan mulai terbuka pada Senin 17 Oktober 2022 ketika seorang menteri kabinet Israel meminta pemerintah memihak Ukraina. Dia beralasan Iran dan proksinya di Lebanon, Rusia, Irak, dan Yaman telah mengancam Israel sebagai drone Shahid berbentuk delta yang terbang rendah yang sekarang meledak di Kiev. Pemerintah Iran telah membantah memberikan Moskow dengan drone, tetapi para pejabat Amerika mengatakan telah melakukannya sejak Agustus. Naman Shale, Menteri Luar Negeri Urusan Diaspora Israel mengatakan tidak ada lagi keraguan di mana Israel harus berdiri dengan konflik berdarah. Ini waktunya telah tiba bagi Ukraina untuk menerima bantuan militer juga seperti yang diberikan oleh AS dan negara-negara NATO. Selama bertahun-tahun, Rusia dan Israel telah menikmati hubungan kerja yang baik dan berkoordinasi erat untuk menghindari bentrokan di langit Syria. Tetangga timur laut Israel di mana kekuatan udara Rusia menopang Presiden Bashar al-Assad yang diperangi. Rusia telah membiarkan jet Israel mengebom target terkait Iran yang dikatakan sebagai gudang senjata yang ditujukan untuk musuh Israel, dan Israel juga pun tetap netral dalam perang dan kepedulian terhadap keselamatan komunitas besar Yahudi di Rusia. Israel resah tentang serangan anti-Semitisme baru di negara itu dengan secara panjang program anti-Yahudi di bawah Shah Rusia dan membersihkan di era Soviet lebih dari 1 juta dari 9,2 juta warga Israel berakar di bekas Uni Soviet. Mantan Ketua Badan Yahudi Natan Sharaki yang juga mantan pembangkang Uni Soviet mengkritik keengganan negaranya membantu Ukraina. Dia menyampaikan hal itu saat diwawancari oleh harian Israel Haaretz pada Selasa 18 Oktober 2022. Dia mencemooh Israel dengan negara terakhir di dunia bebas yang masih takut mengganggu Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun beberapa bersikeras Israel tidak boleh memasuki keributan karena berbeda dari sekutu baratnya. Sebelumnya ketegangan sempat meningkat ketika pengadilan Rusia pada Juli 2022 memerintahkan penutupan kantor Jewish Agency di Moskow. Agensi itu merupakan sebuah organisasi nirlaba besar yang mempromosikan imigrasi Yahudi ke Israel. Israel terguncang dan sidang untuk memutuskan masa depan operasi badan tersebut di Rusia ditetapkan. Vigal Palmer, jubir badan tersebut, mengatakan bahwa apapun bisa terjadi. Sekarang alarm Israel tentang drone Iran yang berdengung di atas Kiev telah meningkatkan perdebatan. Arnold Shadilin, mantan Kepala Intelijen Militer Israel, turut mengatakan bahwa dia pikir Israel dapat membantu lebih banyak lagi. Dan dia menggambarkan pengetahuan Israel tentang bagaimana menangani serangan udara dan kecerdasan senjata Iran, termasuk kemampuan menghentikan Iran membantu Rusia menyerang Ukraina.
Menteri Urusan Diaspora Israel Nahman Shai menyeru pemerintah Israel harus mulai memasuki bantuan militer ke Ukraina. Seruan itu diungkap di Twitter pada Minggu 16 Oktober 22. Dia mengklaim Iran dilaporkan mengirim rudal balistik ke Rusia. Menurutnya tidak ada lagi keraguan di mana Israel harus berdiri dalam konflik berdarah ini dan waktunya telah tiba bagi Ukraina untuk menerima bantuan militer juga seperti yang diberikan oleh Amerika Serikat dan NATO. Israel telah memasuki Ukraina dengan bantuan non-mematikan termasuk peralatan militer dan diduga sistem pertahanan rudal yang dipasok melalui sektor swasta. Klaim bahwa Iran memasok Rusia dengan rudal balistik dibuat dalam laporan di mana Minggu Washington oleh pejabat dari negara sekutu AS yang memantau dengan cermat aktivitas negara lain. Menurut Washington Post, pejabat yang sama ini mengklaim bahwa Agustus bahwa Iran memasok Shari Shahid dan drone Mehajer 6 ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Dia mengatakan kepada outlet pada Minggu bahwa Iran akan mengirim lebih dari puluhan Mehajer 6 dan Sh-136 dalam jumlah yang lebih besar. Iran telah membantah memasuki senjata kedua belah pihak dengan alasan mempersenjatai masing-masing pihak dari kritis akan memperpanjang perang. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Karani menolak laporan tentang pengiriman drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina sebagai tidak berdasar dalam pernyataan awal bulan ini. Sedangkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut tuduhan itu palsu. Jubir Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengakui pada Agustus bahwa Washington tidak memiliki bukti Kementerian Pertahanan Rusia benar-benar membeli drone Iran. Namun Ukraina tetap bersikeras sebagai besar drone yang digunakan Rusia dalam pertempuran baru-baru ini berasal dari Iran. Ukraina sendiri mencabut kredensial duta besar Iran untuk Kiev bulan lalu setelah beberapa drone Rusia yang jatuh ditemukan menyerupai model Iran. Sementara Ukraina telah berulang kali meminta Israel untuk mengirim sistem pertahanan rudal drone, Tel Aviv sejauh ini menolak. Israel sendiri beralasan teknologi drone yang membela negara kecil Israel tidak akan berfungsi di wilayah besar Ukraina karena tidak ada yang melindungi dari rudal jarak menengah dan jarak jauh yang digunakan Rusia. Ukraina juga memohon AS memberlakukan zona larangan terbang. Ia menetapkan Washington ke dalam kontribusi militer langsung dengan Rusia. AS dan NATO sejak awal menolak permintaan Kiev untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina.